Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, para pemirsa Tribun News di mana saja Anda berada, hari ini kita masih dalam suasana ibadah puasa bulan Ramadan. Sudah lewat pekan pertama, kita selalu bersyukur ya, memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas begitu banyak kenikmatan yang kita dapatkan. Nikmat iman, nikmat Islam ya, nikmat kesehatan yang mungkin tidak bisa kita hitung satu persatu, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tetap curah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua yang senantiasa istiqomah di jalannya. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Hadirin pemirsa Tribun News yang berbahagia, perintah puasa ini ada di surat Al-Baqarah yang seperti saya bacakan di depan tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya puasa ini sebenarnya diwajibkan untuk seluruh umat manusia yang beriman. Artinya beriman sebenarnya bukan hanya untuk kaum muslimin saja, kaum muslimin dan muslimat. Di berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa puasa ini ya diperintahkan untuk orang beriman dan juga sudah pernah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kita ya, sebelum kamu, sebelum kita berada. Artinya orang-orang itu berarti dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, mulai dari Nabi Adam hingga kita sekarang ya. Nah, puasa itu di umat beragama lain juga ada ya. Hari ini, pekan ini, saudara kita yang beragama non muslim ya, Nasrani ya, ini akan merayakan pesta Paskah ya. Jadi pekan depan ada perayaan pesta Paskah. Nah, sebelum pesta Paskah itu ada kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Salah satunya juga menjalankan puasa. Nah, hanya puasanya umat Katolik itu berbeda dengan umat Islam. Tapi prinsip pesan puasanya ada ya. Jadi wajib ini berarti menunjukkan memang perintah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, itu juga ada untuk umat-umat sebelum kita. Umat Islam termasuk umat akhir zaman karena nabinya yang paling terakhir yaitu Rasulullah SAW. Sehingga suasana Ramadan tahun ini begitu sangat berasa untuk semua, bukan hanya umat Islam. Ya, jadi ada saudara kita yang Katolik juga melaksanakan itu. Maka lewat kesempatan Ramadan ini kami berpesan kepada semua, mari kita menjaga ya,
kebersamaan ya menjalankan ibadah puasa ya, kebersamaan saling bertoleransi, menghargai sesama umat yang beda agama ya. Karena kita semua ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sehingga lewat kesempatan ini juga saya mengajak, mari kita selalu saling mengingatkan ya, umat Islam mengingatkan dengan ibadahnya ya, umat yang non Islam, Nasrani, Katolik dan lain sebagainya mengingatkan juga dengan ibadahnya, sehingga suasana bulan ini ya, ada bulan Ramadan, bulan memperingati Paskah, pesta Paskah ini juga menjadi sebuah kebersamaan yang luar biasa. Hadirin pemirsa Tribun News yang berbahagia, rahimakumullah, Ramadan kali ini juga membawa pesan kebersamaan ya. Bagaimana kita tahu bahwa putusan pemerintah ya dengan menetapkan hari 1 Ramadan itu tidak ada perbedaan. Kita syukuri ini, karena yang kita berharap adalah ibadah ini bisa berjalan lancar ya, tanpa ada perbedaan ataupun perselisihan. Kalaupun ada, itu hanya beda menghitung ya. Jadi beda waktu itu wajar, cara melihat ya dan cara menghitung itu bukan berbeda yang harus kita perdebatkan. Hikmahnya perbedaan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pupuk ya, sehingga perbedaan itu tidak menjadi sebuah perselisihan yang berarti. Hadirin Tribun News rahimakumullah, bahwa di Islam itu mengajarkan kita bagaimana selain menjalankan ibadah puasa ya, karena kewajiban, tapi juga bagaimana kita bisa menghasilkan derajat ketakwaan. Derajat ketakwaan ini harusnya kita dapat di akhir Ramadan ini, karena puasa itu ujung-ujungnya adalah mencapai ketakwaan, kesempurnaan ketakwaan. Jadi ketakwaan itu artinya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Sebenarnya mudah ya, hanya kadang susah kita jaga ya. Paling tidak mari kita perbanyak amal ibadah kita pada diri kita sendiri, perbanyak sholat, perbanyak zikir, dan jangan lupa di akhir Ramadan ini kita juga menyisihkan sedikit harta kita untuk kaum fakir, miskin, anak yatim, dan para pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Tribun News rahimakumullah, pada puasa ini juga ya, kita mempersiapkan diri kita ya untuk menghadapi bulan-bulan berikutnya. Maka setelah Ramadan itu ada namanya bulan Syawal ya, bulan peningkatan. Harapannya setelah Ramadan kita mengalami peningkatan ya, kita lebih banyak beraktivitas untuk urusan dunia, tapi kita juga harus ingat bahwa niat kita itu adalah urusan akhirat ya. Di IKIP Muhammadiyah Maumere ya, ini sekarang di bulan Ramadan sudah dicetuskan ya, bagaimana kita tidak hanya mengurusi orang-orang tidak mampu, tapi kita juga bagaimana bisa mengurusi anak-anak yatim. Makanya peningkatan Ramadan di IKIP Muhammadiyah, nantinya anak yatim ini bisa kita gratiskan di kampus IKIP Muhammadiyah Maumere ya. Program anak yatim dan yatim piatu ini bukan hanya untuk kaum muslimin dan muslimat, tapi juga untuk
kaum yang lain ya. Jadi ada anak-anak kita yang beragama Islam, Katolik, Protestan, dan lain sebagainya yang memang statusnya anak yatim ini atau yatim piatu bisa hadir kita kuliahkan di IKIP Muhammadiyah Maumere. Maka ini peningkatan yang harapannya kami bisa didapat ya setelah nanti Ramadan. Pada tahun akademik ini, tahun akademik yang baru, kita bisa melayani anak-anak yatim dan yatim piatu. Mungkin itu pesan Ramadan, mari kita tingkatkan ya ibadah kita, sholat kita, tadarus kita ya, dan juga zakat kita. Jangan lupa bahwa harta kita ada pada anak yatim, dan mari kita sisihkan sebagian harta kita untuk anak yatim dan yatim piatu. Demikian dari saya. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.